Segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Arianti Baramuli sebagai Ketua Cancer Information and Support Center Association atau CSC Indonesia. Selamat siang juga kami ucapkan kepada pembicara kita pada hari ini, Dr. Jeffrey Beta Tenggara, spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi paru, konsultan hematologi onkologi medik, dan juga seluruh peserta yang sudah hadir pada acara hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran para peserta pada hari ini untuk melaksanakan diskusi atau talk show dengan tema persiapan dan pelaksanaan terapi kanker paru. Perkenalkan, saya Meiza Fujiati yang akan memandu acara pada hari ini. Kepada seluruh hadirin dipersilakan untuk bertanya, dapat menuliskan di kolom chat atau nanti di sesi diskusi dapat bertanya langsung kepada Dr. Jeffrey. Nah, sebelumnya kita akan mendengar terlebih dahulu beberapa hal penting yang perlu diketahui mengenai persiapan dan pelaksanaan terapi kanker paru itu seperti apa saja sih? Sebelumnya, Meiza akan sampaikan mengenai kurikulum vitae dari Dr. Jeffrey. Dr. Jeffrey Beta Tenggara, spesialis penyakit dalam, konsulen hematologi onkologi medik, merupakan anggota dari Ikatan Dokter Indonesia dan juga Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI. Beliau saat ini berpraktek sebagai dokter onkologi di Rumah Sakit Siloam MRC Tri Semanggi dan juga Siloam Kebonjeruk. Dan beliau menjalankan pendidikan kedokteran umum di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2005, kemudian menyelesaikan spesialis penyakit dalam Universitas Indonesia pada tahun 2011, dan juga menyelesaikan konsultan hematologi onkologi medik pada tahun 2012 di Universitas Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, kami persilahkan kepada Dr. Jeffrey untuk menyampaikan materinya terlebih dahulu. Terima Ya, kasih. selamat siang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada CISC yang sudah mengundang saya untuk ikut berpartisipasi dalam acara hari ini. Memang bulan ini adalah bulan Lung Cancer Awareness ya. Jadi terima kasih juga untuk AstraZeneca yang sudah ikut sponsor untuk dalam acara ini. Mohon izin untuk boleh share screen ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Baik, oke. Jadi memang kita membahas mengenai kanker paru ini cukup menarik. Karena kalau saya bilang bahwa kanker paru ini levelnya pengobatannya itu level komprehensif. Ada beberapa jenis kanker yang pengobatannya itu tidak selengkap kanker paru. Contohnya kalau saya bilang bahwa ada kanker-kanker tertentu seperti kanker liver, kita bicara operasi imuno. Tetapi kalau kanker paru ini levelnya level kanker payudara, di mana kita bicara terapi sistemik, kita bicara operasi, kita bicara radiasi. Semuanya punya peran. Terapi sistemik semuanya dipakai untuk kanker paru. Dari kemoterapi, terapi target, imunoterapi.
Bahkan imunoterapi itu awalnya dipakai sudah well established untuk kanker paru, bukan untuk kanker yang lain awalnya. Jadi kanker paru ini kita sebetulnya punya senjata ini cukup cukup banyak. Nah, apa sih sebetulnya penyebab kanker paru? Ya, ini adalah penyebab-penyebab yang kita ketahui bersama. Paparan karsinogenik, ya karena ini kankernya di paru yang paling sering berhubungan tentu adalah dari udara, baik dari asap, kemudian dari polusi pabrik. Kemudian yang juga sudah diketahui secara pasti adalah paparan terhadap asbes. Asbes ini sering dipaparkan itu pada orang ini, tukang las. Jadi tukang las itu seringkali terpapar dengan di mana apa di seperti gudang gitu ya, atau di bengkel, bukan gudang, bengkel gitu, itu paparan asbesnya sangat tinggi dan ternyata angka kejadian kanker parunya cukup cukup tinggi. Kita tidak bisa ketahui pasti sumber kanker paru itu dari mana. Kalau dibilang bahwa kita juga ketemu pasien kanker paru yang nggak merokok. Jadi pasiennya datang ketemu kita, mereka dengan, "Dok, saya ini nggak ngerokok loh. Saya nggak kena paparan asap. Kok saya ini kena kanker paru?" Jadi memang ada beberapa yang kita nggak tahu sumbernya dari mana. Nah, yang bisa kita lakukan ya yang kita ketahui sebagai penyebab memiliki hubungan tentu kita avoid. Jeleknya dari kanker paru adalah kita susah untuk ketahui pada stadium awal. Kenapa? Karena badan kita itu punya sistem untuk mengadaptasi. Sebagai gambaran, kita punya paru itu ada dua. Kalau kita operasi angkat satu sisi paru, yang kita sebut sebagai pneumaktomi, satu paru dibuang semuanya, kita masih hidup normal. Jadi kita bisa menangkap bahwa kalau kanker paru ini pada stadium awal, di mana cuma ada bercak kecil, belum ada penyebaran, belum ada kerusakan lanjut, kebanyakan enggak ketemu. Sering kita ketemu, yang pertama adalah dalam stadium lanjut, yang kedua, kalau ketemu stadium dini itu pada waktu medical check up. Jadi ada medical check up dari kantor, setahun sekali tiba-tiba di ronsen, nyala ada bercaknya. Dari sana di follow up lanjut, CT scan, biopsi, baru akhirnya terkonfirmasi. Bagaimana kita mendiagnosis? Jadi, ya memang yang pertama adalah dari anamnesis. Jadi kalau kita ketemu dokter gitu ya, keluarkan semua yang Anda rasakan. Misalkan ada batuk, ada sesak, kemudian berat badannya turun, ada batuk berdarah. Tolong disampaikan secara lengkap. Dokter tidak bisa bekerja sendiri. Artinya kita bukan, ya karena dokter ini bukan golongan orang pintar bilangnya ya, hanya di Terawang tahu sakitnya apa gitu. Dokter perlu kerjasama dengan pasien untuk menyampaikan keluhannya apa. Memang kita harus hati-hati bahwa di Indonesia masih endemik TBC, di mana gejala kanker paru dengan TBC itu bisa mirip, sama-sama demam, sama-sama berat badannya turun, kemudian adanya batuk darah, itu bukan hanya kanker paru, tapi juga bisa disebabkan oleh TBC. Diagnosis yang lanjut melibatkan pemeriksaan fisik dari dokter, kemudian yang paling simpel adanya X-ray, ronsen, ini tersedia dimanapun, dan apabila ada kecurigaan maka kita akan lanjut pada CT scan atau PET scan. Tetapi saya harus ingatkan di sini, untuk kanker paru dan kanker apapun lainnya, kita tidak boleh diagnosis bahwa seseorang menderita kanker tanpa data biopsi. Jadi bukan karena misalkan saya bekerja di rumah sakit rumah sakit kanker di tengah kota Jakarta, di tempat saya bekerja alat semua ada, PET scan ada, CT scan, MRI ada. Kemudian saya bisa mendiagnosis kanker paru
dari alat-alat itu. Kita tetap mendiagnosis kanker adalah dari data biopsi. Untuk paru, biopsi bisa dilakukan melalui dua jalan yang paling sering. Yang pertama adalah perbronkoskopi, yang kedua adalah transtorakal biopsi. Nah, ini ada plus minusnya lah. Kalau saya bilang bahwa bronkoskopi memang yang paling convenience, karena itu bukan operasi. Bronkoskopi itu endoskopi, teropong tetapi bukan masuk ke pencernaan, tapi masuk ke saluran nafas. Itu yang paling convenience, paling nyaman. Kenapa ya? Karena jelas nggak ada operasi. Tetapi kerugiannya apa? Ada yang nggak dapat. Jadi kita bisa lihat ya bahwa yang kiri itu adalah bronkoskopi itu. Kalau kita lihat di layar, yang kiri itu adalah bronkoskopi. Dia lihat teropong. Bayangkan kalau ini pipa, dia masuk dalam pipa. Kemudian kansernya itu ada di luar pipa. Jadi kita biasanya menggunakan yang namanya USG guided, itu menentukan kira-kira titik biopsinya di mana, maka akan ditusuk, dicubit, diambil. Ada resikonya adalah nggak dapat kalau kita menggunakan bronkoskopi. Nah, sehingga kalau misalkan dalam kondisi posisi titik cancer biopsinya itu cukup jauh dari saluran nafas, maka kita akan menggunakan transtorakal biopsi. Ini kita bisa menggunakan secara VATS atau torakotomi, jadi di open torakotomi. Tapi ini areanya dokter bedah toraks untuk menjelaskan lebih lanjut kalau seperti ini. Nah, jenis kanker paru sendiri kita bagi, ya ini nice to know lah untuk awam ya. Ada dua jenis kanker paru, dua golongan, kanker paru sel kecil sama non small cell atau bukan sel kecil. Yang paling sering memang bukan sel kecil kurang lebih 80-90%. Kemudian bukan sel kecil ada macam-macam jenisnya, adenokarsinoma, squamous, kemudian ada karsinoma sel besar. Dan kita beberapa kali ketemu mulai muncul adalah limfoma. Jadi kita sudah mulai ketemu beberapa kasus yang tidak dalam pakem seperti ini. Nah, bagaimana, ini yang paling penting ya dalam acara ini ya, bagaimana menentukan terapi yang tepat untuk saya. Secara umum, prinsipnya penentuan cancer adalah diagnose, stage, treat. Pegang selalu itu. Diagnosis, staging, treatment. Jangan langsung lompat. Saya ngerti bahwa memang mungkin kalau di daerah ada beberapa kesulitan untuk rekan-rekan sejawat dokter di daerah itu, alat kemudian tindakan operasi segala macam radiasi itu tidak tersedia. Tetapi di mana kita bisa mendapatkan fasilitas pengobatan yang lengkap, jangan lupa dengan 3 ini. Diagnosis, staging, treatment. Untuk kanker paru, pengobatan apabila bisa dilakukan operasi, maka lakukan operasi terlebih dahulu. Ini yang saya selalu sampaikan bahwa tidak ada satupun pengobatan cancer itu kayak one treatment fit for all. Sebagai contoh, misalkan saya sebagai dokter medical onkologi, saya bertanggung jawab atau berwenang memberikan terapi sistemik. Terapi sistemik ada 3 tadi, kemo, terapi target, imunoterapi. Kemudian ada kanker pasien dengan kanker paru datang ketemu saya, di mana dia localized hanya di paru. Kita lakukan staging dengan PET scan, tidak didapatkan adanya penyebaran yang jauh. Kemudian saya langsung treat. Secara aturannya akan salah. Dan yang paling menderita tentu adalah pasien. Untuk kanker paru, pengobatan yang utama adalah operasi. Jadi kalau sudah kita lakukan staging dan bisa dioperasi, operasi dulu. Saya mengerti bahwa kalau dengar kata operasi itu serem. Saya punya pasien yang saya kirim ke dokter bedah toraks, tiap hari WA saya, dokter benar ya ini perlu dioperasi ya dok ya. Aduh dok bisa nggak sih dokter kasih saya kemo aja deh. Saya takut banget ya dok operasi.
Ya, kita akan sampaikan bahwa sayang kalau pasien kanker paru yang harusnya dioperasi, kemudian tidak dioperasi, kemudian mendapatkan pengobatan yang lain seperti kemo atau terapi target atau imuno. Kalau misalkan ternyata tidak bisa dioperasi, baru kita memberikan terapi sistemik. Tidak bisa dioperasi itu ada dua jenis yang kita sebut sebagai locally advanced atau memang sudah metastasis. Locally advanced itu di mana kanker itu tumbuh secara lokal, tetapi belum ada penyebaran. Tetapi belum bisa dioperasi juga. Sebagai gambaran gini, kanker itu tumbuh bukan seperti bakpao atau bakso gitu ya, tumbuh bulat gitu. Tetapi tumbuhnya itu seperti akar pohon. Jadi dia tuh masuk ke dalam-dalam infiltratif, bukan kayak ekspansif gini, tetapi masuk gini. Ada di satu titik pada saat kanker itu masuk dan dia menggigit ke pembuluh darah, kemudian menggigit ke saluran nafas, maka operasi nggak mungkin dilakukan. Otherwise ya kalau diangkat semua bolong atau berdarah-darah. Di situ kita akan memberikan terapi sistemik terlebih dahulu. Tujuannya apa? Ngecilin supaya bisa dioperasi, kita kirim kembali ke dokter bedah, operasi. Kemudian kita akan lanjutkan terapi sistemik di belakang. Nah ini ciri khasnya untuk kanker paru. Pendekatan ini memang tidak bisa digunakan untuk kanker-kanker yang lain. Karena tiap kanker punya protokol dan guideline-nya sendiri. Untuk kanker paru seperti itu. Kemudian apabila dalam kondisi metastasis, maka kita tidak mengenal lagi yang namanya operasi. Kenapa? Karena antara operasi dan tidak dioperasi, ternyata benefitnya sama. Mungkin ada yang tanya, karena ini sering sekali ditanyakan di ruang praktek saya, dokter, gimana kalau tetap induknya ini dioperasi? Apakah bisa? Saya bilang enggak, dalam kondisi untuk jenis kanker paru enggak. Kenapa? Saya selalu menganalogikan bahwa kanker adalah rayap. Pola berpikirnya adalah rayap. Kalau kita misalkan di rumah ya, di rumah kita ketemu rayap, kita ketemu di dapur misalkan ada rayap. Kemudian kita cek satu rumah langsung. Nah, itu namanya staging. Pertama kali ketemu rayap namanya diagnosis. Kita cek satu rumah, namanya staging. Baru kita tentukan, oh ternyata cuma di dapur nih rayapnya. Maka yang pertama kali kita lakukan, bongkar tuh dapurnya. Bersihin kayu-kayunya dari rayap. Setelah itu selesai, baru kita bicara pemberian obat anti rayap atau pemberian terapi sistemik. Nah, kalau rayap ini ternyata sudah ada di beberapa titik, bukan hanya di dapur. Misalkan ada di dapur, ada di garasi, di plafon. Kemudian kita masih bingung dengan membongkar yang di dapur, kita bersihin, apakah itu bisa membersihkan rayapnya? Tentu tidak bisa. Jadi pada saat sudah ada metastasis, tentu operasi tidak kita sarankan. Melainkan kalau sudah metastasis, kita akan memberikan pengobatan sistemik atau anti rayapnya. Nah, pengobatan sistemik inilah yang saat ini berkembang sangat maju untuk kanker paru. Kita bicara kemo, terapi target, imuno, semuanya jalan. Jadi pada saat kita diagnosis kanker paru itu nanti kan ada dari parafin bloknya, dari blok biopsinya itu, kita dapat hasil patologi, kemudian kita lakukan pemeriksaan IHK dan pemeriksaan mutasi genetik. Khusus untuk kanker paru yang non-small cell, pemeriksaan genetik harus mencakup mutasi EGFR dan ALK minimal. Kemudian saat ini kita juga mengenal yang namanya tes PD-L1. Kalau misalkan kita mendapatkan bahwa EGFR atau ALK positif mutasi, maka kita akan memberikan terapi target. Kalau mutasi EGFR, kita saat ini kita punya banyak terapi target, contohnya osimertinib. Osimertinib ini yang memang menjadi gold standard untuk terapi target. Sedangkan untuk mutasi ALK, kita punya yang namanya alectinib.
Kemudian sekarang masuk di Indonesia yang baru juga namanya lorlatinib, itu second generation, second atau third generation-nya dari untuk mutasi ALK. So, ya kita di Indonesia sekarang, saya bisa bilang kita nggak kalah kok dari luar. Semua barang-barang baru, terapi target, imunoterapi itu semua sudah masuk ke Indonesia. Untuk PD-L1, PD-L1 ini juga dites dari parafin block. Kemudian kita lihat berapa persentase jumlah PD-L1 positifnya. Untuk kanker paru, kalau PD-L1 positif lebih dari 50%, maka kita bisa memberikan single atau monoimunoterapi. Tetapi kalau kurang antara 1-50%, kita akan mengkombin antara imuno dan kemo. Sedangkan kalau kurang dari 1%, ya kita tidak memberikan imunoterapi sama sekali. So, ini summary dari yang saya jelaskan panjang lebar tadi. Kita bicara surgery, kita bicara kemo, kita bicara target terapi, imunoterapi, dan saya lupa tadi tentang radiasi. Kapan kita memakai radiasi untuk kanker paru? Sama pada saat locally advanced, di mana dia tidak bisa dioperasi, saya akan mengkombinasi antara kemo dan radiasi. Saya nggak akan bicara terlalu panjang tentang radiasi, karena radiasi akan dihandle oleh dokter onkologi radiasi sendiri. Tetapi gunanya radiasi pada kanker paru adalah untuk membuat pasien yang awalnya tidak bisa dioperasi menjadi bisa dioperasi, atau misalkan ada penyebaran di titik-titik tertentu, contohnya di tulang yang menyangga berat badan. Kemudian ada penyebaran di otak. Maka posisi radiasi memiliki peranan yang sangat penting. Siapa yang dilibatkan? Nah, ini yang saya ingin share dalam acara CISC ini. Saat ini kita sudah tidak lagi mengenal yang namanya satu dokter untuk seluruh pengobatan kanker. Tidak. Saya sebagai dokter medical onkologi, saya tidak bisa berdiri sendiri. Kita bekerja dalam satu tim yang kita sebut sebagai multidisiplin team, MDT. MDT ini memang sebetulnya di luar negeri, di Singapura, di luar Amerika, di Australia, itu sudah menjadi suatu standar. Cuman memang di Indonesia, ya saya tahu bahwa sejawat-sejawat saya ini orang-orang yang sangat-sangat sibuk, sehingga memang untuk MDT ini cukup sulit. Tetapi gerakan untuk MDT sendiri sudah mulai berjalan. Di rumah sakit tempat saya bekerja pun kita sudah at least punya 3 tim MDT yang mencakup bahwa operasi, radiasi, medical onkologi, patologi, radiasi, radiologi, itu kita setiap seminggu sekali atau seminggu 2 kali, kita duduk bareng, kita membawa kasus pasien yang perlu kita bahas bersama-sama, duduk bareng, kita buka. Oke, pasien ibu ini, kasusnya ini. Oke, kita buat treatment plan itu dari awal sampai akhir, from the beginning, dari awal. Jadi kita sudah tahu, oke, step berikutnya ini, step berikutnya ini, step berikutnya ini. Apakah awalnya mau operasi dulu, atau kita mau kemo dulu, kemudian dilanjutkan dengan radiasi, atau mungkin radiasi di depan. Perencanaan pengobatan, sekarang kita sudah membuat pre-plan dari awal. Nah, ini yang saya sebut sebagai Jack of all trades and master of none. Even dokter, kami bukan Superman, tidak ada satupun dokter yang bisa menguasai dan ahli untuk segala pengobatan kanker, jadi kita harus bekerja sama antara satu dokter dengan dokter yang lain. Dan pada akhirnya, pengambilan keputusan adalah hasil dari keputusan pasien dengan dokter. Tentu pengambilan keputusan akhir adalah di pasien. Kami sebagai dokter selalu menyampaikan, oke Ibu, Bapak, plan kita 1, 2, 3. Tetapi pada saat pasien ini sudah menentukan keputusannya apa, dokter dalam posisi bahwa kami adalah membackup keputusan pasien. Demikian presentasi singkat dari saya nggak mau ingin bicara terlalu panjang supaya kita bisa diskusi lebih lanjut. Tempat dan waktu saya kembalikan ke moderator. Siap, terima kasih banyak Dr. Jeffrey atas pemaparannya ya. Tadi berarti dimulai dari penyebab kanker paru yang paling umum itu paling banyak rokok.
Kemudian untuk kanker paru sendiri tidak diketahui gejala awalnya, sehingga, beberapa yang ketahuan di awal itu karena medical check up. Nah, lalu setelah ada kecurigaan, pasien perlu di-CT scan, kemudian penting untuk melakukan biopsi untuk mendiagnosa pasien. Dan tadi ada 3 hal ya untuk terapi yang tepat. Yang pertama diagnosis, staging, dan juga terapinya. Terapinya pun ada berdasarkan, jenis molekuler pasien ya, bisa terapi target, kemoterapi, ataupun imunoterapi. Nah, kepada para hadirin silahkan untuk bertanya, bisa langsung dituliskan di kolom chat. Namun sebelumnya sudah ada pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman CSC, Dr. Jeffrey. Mungkin kita bisa bahas dulu mengenai pertanyaan tersebut ya. Ada sekitar, 13 pertanyaan. Mungkin kita bagi dari, berbagai komponen ya. Yang pertama ini adalah mengenai pengobatan terapi oral. Tadi mungkin lebih ke terapi target ya. Pertanyaan yang pertama adalah kapan sih waktu yang tepat untuk pasien makan obat targeted terapi? Apakah sebelum atau sesudah makan? Apakah pagi atau malam, Dok? Oke. Ya, terima kasih. Kalau ini spesifik cara penggunaan obat ya berarti ya? Betul betul. Jadi pasiennya sudah mendapatkan terapi target dan bertanya cara penggunaan. Sebetulnya sih anytime boleh ya, Oke. penggunaan terapi target itu diminum kapan pun boleh. Tetapi gini, secara general memang obat itu lebih baik diminum dalam kondisi perut kosong, sebetulnya. Oke, Karena perut ada beberapa, misalkan komponen dari makanan yang bisa mengganggu penyerapan. Tetapi memang kadang pasien, mungkin ada sakit MAA gitu ya, jadi kalau minum obat itu mhm. malah kok perutnya sakit, ya kita rubah akhirnya sesudah makan. Tetapi untuk terapi target antara mau sebelum dan sesudah makan, kalau nggak salah penyerapannya nggak ada bedanya nih. Oke, jadi bebas ya bisa sebelum atau sesudah makan, tadi pagi atau malam berarti kapan pun ya, Dok, ya? Ya, tapi kalau saya Oke, bilang gini ya, kan kalau bicara terapi target ini, lumayan panjang ya, bukan pengobatan seminggu, 2 minggu. Kalau saran betul. saya tentukan mau pagi-pagi, siang-siang, malam-malam. Kalau nggak nanti lupa. Kalau Iya, saran saya, kalau pengobatan panjang terapi target, itu obatnya taruh di nakas tempat tidur itu loh, sebelahnya tempat tidur, taruh di situ sama gelas. Jadi bangun tidur minum dulu deh. Otherwise nanti lupa, nanti biar sudah ingat kerja, ya, betul. sudah lupa, sudah kerja, aduh lupa. Atau kalau nggak, kalau misalkan ditaruh di malam hari, udah capek, ngantuk, tidur, lupa minum obat, Iya gitu. betul. Itu saran yang baik sih, jadi bangun tidur langsung ingat makan obat. Nah, Heeh, taruh di tapi situ. ini berkaitan tadi Dok, pengobatan yang seumur hidup ya, ada pertanyaan juga, karena targeted terapi ini waktunya panjang, bahkan seumur hidup. Apa yang harus dilakukan untuk merawat hati, ginjal, pencernaan, dan juga kulit yang super mengering? Hal ini dimaksudkan untuk mencegah efek samping agar tidak semakin parah ke depannya, gitu. Jadi mungkin tadi perawatan hati, ginjal, pencernaan, ataupun kulit, Dok, mengenai efek samping dari, obat targeted terapi ini. Kalau merawat hati, kita lebih banyak berdoa supaya hati tetap bersih. Iya, Jangan itu jangan merawat hati merawat yang lain, hati, betul sih. jangan dibawa emosi, hidup dibawa santai saja. Kalau misalkan dibawa, kalau jadi kering, saya baru dengar kali ini sih, liver dan ginjal kering. Oh bukan, merawat hati, ginjal, dan juga kulit yang Kulitnya mengering, Dok. kering, oh, Mmm, untung bukan livernya yang kering ya, kulitnya yang kering. jangan dong, Dok. Oke, kalau kulit kering ini memang terapi target sering bikin kulit kering sih, gitu. Terapi target itu jadi gini, terapi target bukannya tanpa efek samping. Kalau prinsipnya ada sampai yang bilang, "Oh, ada obat ini tanpa efek samping," itu artinya jualan obat deh, dan Oke, artinya nggak ada gunanya obat itu. Mau bentuk apapun kita bicara kemoterapi target, imuno, semuanya punya efek samping. Nggak usah jauh-jauh deh yang namanya parasetamol ya kalau orang sakit kepala, minum parasetamol. Saya pengen tanya, berapa banyak sih yang ngelihat leafletnya parasetamol dan membaca efek sampingnya parasetamol? nggak baca, Dok, bisa minum-minum aja. Gitu kan? Parasetamol Iya. bisa merusak liver sampai mengakibatkan transplantasi Oh, hati. wow, Tapi berapa oke. sih kejadiannya yang nggak banyak, gitu ya. Mhm. Dan artinya memang kita perlu, misalkan sakit kepala, ya kita perlu minum parasetamol yang paling aman dianggap. Even obat yang paling aman punya efek samping. Oke, apalagi Betul. terapi target. Terapi target Mhm. apa efek sampingnya sariawan.
kemudian kulit kering banget memang, dan kuku tuh kadang-kadang pada beberapa orang sensitif dan jadi kayak agak apa ya, ngelupas. Apa ya, cantengan nggak sih bahasa ininya awamnya? Gampangnya cantengan ya. Iya dong. Jadi memang saya selalu bilang, bapak-bapak, kalau Speaking. ibu-ibu mah pakai Nah, ini baru. Iya, Ibu. baru masuk. Jadi kalau ibu-ibu mah gampang lah dikasih tahu, pakai hand body kemana-mana. Tapi kalau bapak-bapak, itu yang susah tuh ngomongnya. Jadi memang bawa lotion sedikit-sedikit dikasih pelembab gitu ya. Kemudian tentu ginjal minum yang cukup, minum yang Oke. banyak. Saya selalu minta 2-3 liter. Kalau untuk liver sih sebetulnya nggak terlalu banyak kok pengaruh ke liver ya. Tentu ada. Jadi gini, terapi target pada saat sudah diminum bukan berarti nggak kontrol. Mm-mm. Saya selalu minta pasien saya sebulan sekali dulu, kontrol dulu, kemudian periksa lab, walaupun minum Oke. terapi target. Di situ kita bisa melihat SGOT, SGPT, ureum kreatinin, fungsi ginjal itu liver itu kita dapat. Kita ada dalam 3 bulan deh. Sebulan, 3 bulan, dan ternyata kalau so far nggak ada masalah, kita bisa bikin, oke, nanti kontrol 2 bulan lagi. Betul. 2 bulan, aman, naik terus, aman, kita bisa bikin 3 bulan sekali. Oke, jadi tadi ya untuk mengetahui efek samping dan juga mungkin efikasi ya dari obat tersebut, pentingnya monitoring. Jadi tadi setiap bulan, setelah itu dilihat jika sudah terkontrol mungkin bisa diperpanjang 2 bulan atau 3 bulan. Oke, terima kasih Dok. Mungkin ini terakhir untuk pengobatan oral. Apakah obat targeted bisa diminum bersamaan dengan obat lain? Tapi ini nggak ada spesifik sih Dok, obat lainnya apa saja. Mungkin biar lebih terbatas, apa saja obat yang tidak boleh ya dikonsumsi dengan obat lain. Obat yang tidak boleh dikonsumsi dengan obat targeted terapi mungkin. Secara general saya selalu bilang kalau untuk obat terapi target, satu ini harganya udah mahal ya. Bisa deh, gitu. Oke. Karena kita nggak tahu, memang obat itu kan bisa apapun ya. Kalau kayak paracetamol gitu ya, itu masih enteng dan biasanya jarang ada interaksi. Tetapi kan kalau pertanyaannya seperti ini, kemungkinan ada obat, misalkan ada obat saraf, Oh ya. ada obat jantung, kemudian ada obat ginjal sendiri. Nah, ini kita nggak tahu. Saya pun kadang-kadang kalau pasien datang membawa obat segebok gitu ya, saya buka apps-nya saya loh, gitu. Saya cek satu-satu, masukin satu-satu karena saya nggak mungkin hafal. Kita masukin Oke. satu-satu tuh, obat 1, 2, 3, 4, itu kita punya apps-nya sendiri, analyze, tak, kita tahu, oh ini interaksi sama ini interaksi sama ini interaksi sama ini. Saya pun nggak pernah hafal. Jadi saya akan Oke. selalu buka alat gitu. So, paling gampang, advice-nya apa? Kasih jarak. Kasih jarak, mungkin 2 jam, 3 jam, misalkan kalau ada yang rutin minum obat darah tinggi, bisa agak digeser gitu ya, kasih waktu 2 jam atau 3 jam terpisah dari terapi target. Harganya lumayan mahal soalnya. Oke, berarti tadi Kaget. baiknya dipisah sama kalau mungkin yang lebih tepat kalau misalnya ada interaksi maksudnya obat lain lebih baik konsultasi dengan dokternya langsung ya Dok ya untuk mengetahui apakah ada interaksi khusus atau tidak tergantung obat yang dikonsumsi oleh pasien ya. Ya. Nah, lalu ada pertanyaan di chat. Silahkan untuk peserta yang lain jika mau bertanya boleh langsung dituliskan di chat. Ini dari Pak Marhadi. Apakah pengobatan imunologi bagi pasien kanker yang tidak ada PD-L1 tetap boleh diberikan atau digabung dengan kemoinfus? Oke, jadi tidak ada PD-L1 tapi diberikan dengan kemo. Oke, gitu Dok. Oke, so jadi gini, ini pertanyaannya memang spesifik sekali nih pertanyaannya. Oke, kita kembali dulu. Penelitiannya pada untuk anti PD-1 atau anti PD-L1 itu memang diberikan awalnya melalui tes PD-L1 dulu. Karena kan we know nothing lah tentang ini barang baru ya, konsep PD-1, PD-L1 itu barang baru. Sehingga kita biasanya minta cek PD-L1 dulu. Tetapi sekarang ternyata ada beberapa jenis kanker yang terbukti bahwa ekspresi PD-1, PD-L1-nya itu tinggi sekali. Jadi kita nggak perlu cek. Contohnya, yang sudah FDA approved dalam guideline, triple negative breast cancer. Itu penggunaan triple negative breast cancer yang pemberian kemoterapi neoadjuvan. Neoadjuvan itu artinya di depan dari operasi. Sebelum operasi, oke. Sebelum operasi. Pemberian
Pada triple negatif kita tidak perlu cek PD-L1, ada dalam guideline. Tapi kan ini Oke. kan baru ya guideline, karena Mm-mm. dunia dokter itu berkembang. Dulu kita memang harus cek PD-L1 dulu, tetapi saat ini tidak semua harus cek PD-L1. Ada beberapa jenis kanker yang seperti tadi triple negatif breast cancer, kita nggak cek PD-L1, kita bisa memberikan kemo dan imuno. Karena penelitiannya bagus sekali menyatakan bahwa even PD-L yang rendah pun pemberian imunoterapi hasilnya baik. Satu. Contoh yang kedua, misalkan pada kanker ginjal, tipe yang klasik renal cell carcinoma atau clear cell. Kita bicaranya langsung bicara imuno dan terapi target, digabung dari awal, tanpa ngecek PD-L1. Atau kanker liver, Oke. kita Mhm. menggunakan pembrolizumab dengan lenvatinib, tanpa ngecek PD-L1. Ada beberapa cancer-cancer yang lain yang kita wajib cek PD-L1, contohnya apa? Paru. Mhm. Kembali ke acara hari ini berarti, tentang paru. Kalau yang terakhir, yang saya masih baca terakhir itu kalau lebih dari 50% PD-L1 diberikan sendirian, 1-50 anti PD-1 atau PD-L1 dengan kemo, kurang dari 1% kemo. Tetapi gini, ada satu penelitian yang saya lupa namanya. Walaupun tidak dicek PD-L1, ternyata pemberian kombinasi antara kemo dan imuno memberikan hasil yang tetap lebih baik dibandingkan kemo. Oke. Oke, kita pegang satu poin ini dulu. Mhm. Pertimbangannya bukan cuma masalah efektivitas. Yang kedua, problem efek samping. Jadi Oke. pertimbangan seorang dokter memberikan obat itu 3. Efektif nggak ini? Oke, penelitiannya menunjukkan bahwa masih efektif walaupun PD-L1-nya nggak dicek atau rendah. Artinya masih ada mekanisme lain yang kita tidak tahu yang terjadi di luar PD-1, PD-L1. Oke. Yang Oke. kedua, efek samping. Nah, efek samping imunoterapi sendiri pun bukannya sedikit loh. Gitu ya. Compare ke kemo memang imuno lebih menyenangkan compare to kemo. Mhm. Tapi imuno punya profil efek sampingnya sendiri dan itu pasien harus tahu dan dokter yang ngasih tahu harus tahu. Apa profilnya yang kita sebut sebagai autoimmune like reaction. Itu pemberian imunoterapi, apa pneumonitis, Mhm. nefritis, kemudian karditis, radang di jantung. Jadi seperti reaksi autoimun. Itu pertimbangan yang kedua. Pertimbangan pertama tadi Mhm. dokter dari efektivitas, Efektif. yang Mhm. kedua dari efek Efek samping, samping. yang ketiga duitnya. Imunoterapi Kemampuan bukan ya. barang murah. Betul, betul. So, artinya kalau memang jelas sudah bahwa ini obat bagus banget, efektif banget, ya kita sampaikan, Pak, Bu, ini mahal, tetapi memang hasilnya baik. Jadi ada pertimbangan masalah biaya yang harus kita pertimbangkan. Kalau misalkan PD-L1-nya 50%, ya kita sampaikan, Pak, ini kena imunoterapi bagus nih, tapi memang mahal. Nah, kalau kurang dari 1% atau negatif, dia tetap ada benefit, tetapi nggak terlalu banyak. Nah, kalau misalkan orang yang tercover insurance full, unlimited, nggak ada salahnya kita kasih. Oke. Dengan catatan efek samping, ya ada efek Mhm. samping nggak terjadi. Kita tetap ada faktor efek samping yang harus dilihat. Tetapi di mana kita ada cost benefit yang kita pertimbangkan, kemudian kita memaksakan imuno, nggak. Backbone-nya adalah kemo atau terapi target. Jadi kita tidak memaksakan untuk imuno, gitu. Gitu ya. Oke, tadi berarti, untuk Pak Mahadi ini lebih baik dicek lagi ya PD-L1-nya tadi, terutama untuk pasien kanker paru, karena ada rentangnya mana kondisi yang bisa digabungkan dengan kemoterapi, dengan imunoterapi atau tidak, dan juga berdasarkan 3 hal tadi ya, efektivitas, efek samping, dan kemampuan pasien. Oke. Gitu, Pak Marhadi. Selanjutnya dari Ibu Holilah. Selamat siang, Dok. Oh, jadi Dok, kali ini mungkin cancer-nya walaupun kita fokus materi mengenai kanker paru, tapi peserta di sini beragam ya, dari survivor dan juga berbagai jenis kanker, juga Ada breast cancer saya caregiver. aja ada kok di sini. Iya, ini nanya Oke, Mas. betul. Ya. Saya CA-MAME, metas paru, tulang, liver. Kebutuhan terapi kemo weekly dengan halaven baru sampai 2B.
tanggal 24 Juli sesak nafas, pneumotoraks, dan ada tindakan emergensi pasang WSD. Perbaikan, kemudian mau lanjut kemo. Namun sekarang saya COVID, apakah kemo yang tertunda sampai menunggu hasil, apakah kemo yang sudah tadi 1 sampai 3A jadi tidak efektif, dan apakah ada kemungkinan pergantian obat? Oke, ini pertanyaan ini penting sekali karena sekarang Mhm. I have to say COVID ini menjadi masalah paling penting buat pasien kanker. Oh, kenapa, Dok? Oke, pasien kanker kalau kena COVID apakah menjadi lebih buruk dibandingkan pasien non-kanker? Enggak, ternyata sama aja. Oke, Resiko untuk menjadi COVID berat sama besarnya dengan yang non-kanker. pasien normal. Yes, Oke. gitu. Kita nggak terlalu worry dengan COVID, salah, nanti jangan diperinter ya. Kalau Delta memang serem banget ya, itu kita F merasakan gimana rumah sakit, even MRCC tempat saya kerja ini rumah sakit kanker ya, kita hampir lumpuh kena mhm. COVID itu waktu kemarin. Orang Wow, berangkar itu udah di luar semuanya itu udah nggak karu-karuan. ya Pasien ampun. kanker loh ya. Iya iya. Omicron saat ini relatively lebih ringan, oke? Jadi kalau pasien kanker yang kena COVID bukan berarti pasti akan lebih berat, no. Jadi kalau kena COVID tenang dulu, keep calm, nggak artinya akan lebih berat. Tetapi nggak enaknya adalah per regulasinya dokter tidak boleh memberikan kemo atau terapi target pada pasien dengan COVID. Oke, jadi berhenti dulu, Dok, terapinya? Nah, itu yang menurut saya agak ngeselin ya, bahwa pasiennya nggak kenapa-kenapa loh. Jadi Mhm kan mhm. kalau kita di tempat saya kerja ini, kalau pasien mau masuk ruangan ODC atau ruang rawat inap tuh harus di-swab dulu. Karena Oke. kalau sampai ini rumah sakit kanker dan kita kemasukan COVID di dalam, bubar gitu ya. Penyebarannya cukup cepat ya. Mhm. Artinya selalu di-swab. Nah, di-swab ini loh, nggak sengaja ketemu, "Dok, PCR saya antigen saya positif." Di PCR ternyata positif, nggak ada gejala. Lagi kemo, Mmm, gitu, lagi kemo. Walaupun tetap ada 1, 2 orang yang habis kemo kemudian kena COVID jadi lebih berat, iya, ada. Saya pun ada merawat sekitar 1 atau 2 orang di tempat, UGD kita, yang khusus mhm. COVID itu. Mmm, tetapi secara umum sih sebetulnya, eee, nggak beda antara pasien kanker dan non-kanker kalau kena COVID gitu ya. Mhm. Terus gitu. Nah, sorry, bagaimana dengan kemo? Ya memang mau nggak mau kemo harus kita tunda, karena Oke. regulasinya seperti itu. Dokter tentu dalam bekerja punya guideline ya, punya aturan yang dikeluarkan oleh kolegium, oleh perhimpunan, oleh rumah sakit, bahwa kalau aturannya COVID positif, kita tidak boleh melanjutkan kemo. Mmm, Kecuali kalau misalkan bahwa misalkan COVID, ada yang namanya long COVID ya, misalkan iya. sudah di PCR lebih dari 10 hari terus saja positif, itu namanya long COVID. Kita nggak takut. Kita kerjain kemo tapi di tempat terpisah dari yang pasien non COVID yang lainnya. Mhm. Kita masih berani. Tapi itu penentuan individual dari dokternya. Saya tidak bisa sampaikan di sini, oh kasih waktu 10 hari, terus nanti lanjutkan kemo. Sorry, nggak bisa. Ini justifikasi dari dokternya. Dokternya masing-masing ya? Dokter Oke. masing-masing yang tahu kondisi bapak atau ibu. Apa efek sampingnya? Ya memang kalau kemonya mundur ya not good. Tetapi ya mau bilang apa? Karena ada resiko kalau pasien kena COVID, di kemo, kemudian tiba-tiba apes nih jadi COVID berat, menariknya susah karena ada faktor kemo. Kemo itu kan menekan sistem pertahanan badan kita juga. Mhm. Tetapi apa adanya, ya sudah, misalkan diundur 10 hari. Kita punya 10 hari, kemudian kita bisa langsung masuk kemo di situ. Kita kejar sesudah itu. Mengenai kasus Ibu, mengenai halaven, apakah mau diganti atau apa, saya nggak bisa komentar di sini, harus rundingkan dengan dokter yang pegang. Oke, Ya, baik. Lebih baik didiskusikan terlebih dahulu dan semoga Ibu, lekas membaik, lekas negatif untuk COVID-nya ya, Bu. ya, nggak usah takut sih. Maksudnya kalau nggak ada gejala, pasien kanker bukan berarti lebih lebih jadi banyak COVID berat gitu. Resikonya enggak ya, Dok, ya, karena sama-sama aja. Kenyataannya dong.
Baik, terima kasih Dok. Nah, selanjutnya pertanyaan lagi kembali dari CISC sambil menunggu para hadirin yang join di hari ini untuk misalnya langsung chat atau mau bertanya langsung juga boleh langsung sampaikan saja di message, nanti boleh unmute ya bertanya langsung ke Dr. Jeffrey. Nah, selanjutnya Dok ada pertanyaan mengenai pengobatan kemoterapi. Nah, yang pertama, efek samping kemo mual dan muntah bisa dikurangi oleh obat seperti Narvos atau ondansetron. Apakah tidak masalah kalau terus-menerus konsumsi obat tersebut? Kalau lambungnya sensitif atau luka, bagaimana cara memperbaikinya? Heeh. Oke, nggak boleh nyebut nama sih sebetulnya. Oke. Oh, sorry. Sayanya. Oh, iya, No, iya, iya. bukan. Kalau pasien mau sebut nama silakan. Saya nggak boleh sebut nama. Ondansetron atau obat-obatan yang lain, granisetron yang lain-lainnya. Jadi gini, kita harus tahu secara umum dulu bahwa kapan mual. Ini yang saya selalu edukasi pasien-pasien saya menjalani kemo. Mual secara statistik hari keempat sampai 10 setelah kemo. Statistik. Artinya mayoritas di level situ. Jadi biasanya pada waktu pasien pulang dari kemo, saya selalu bawain obat mual yaitu golongan PPI, Oke. bisa prazol, pantoprazol, esomeprazol, kemudian dikombinasi dengan tadi granisetron, ondansetron, palonosetron, itu bisa rekomendasi. Dan saya selalu minta at least 1 minggu minum dulu. Mual, nggak mual, muntah, nggak muntah, minum dulu. Oke. Kalau sudah kadung jackpot, itu nggak enak. Tetapi nanti setelah itu, kita bisa atur tuh. Mungkin, oh dok, saya sudah nggak mual. Oke, mulai kurangin. Misalkan omeprazol 2 kali sehari, jadi sekali sehari. Kemudian ondansetron, kalau misalkan sudah nggak mual, kita boleh stop. Tapi nanti ini tiap orang punya ada yang pasien juga saya pernah ketemu kemonya nggak kenapa-kenapa minggu pertama kedua, muntahnya minggu ketiga. Hmm. Aneh gitu. Tetapi it happens dan kita sebagai dokter kita harus tahu nih pasien kita yang satu ini muntahnya di hari ini nih. Nah, jadi ngasih obatnya kita taruh awal sama akhir, taruh di belakang situ. Ada yang muntahnya di tengah-tengah nih, gitu. Hmm. Nah, ini pasien yang juga ingetin, "Dok, saya mualnya minggu kedua ya, Dok ya. Dok, saya mualnya minggu ketiga ya. Jangan lupa ngasih saya obat dan buat minggu ketiga juga mesti minum obat." Bantu juga untuk ingatkan dokternya yang pegang. Karena tiap pasien kadang punya reaksi yang berbeda dibandingkan umumnya. Oke, Ya, berarti reaksi sama juga pengobatannya sangat individualis ya dok ya, tergantung iya. respon Dan pasien. kalau sudah nggak mual after 1 minggu sih nggak usah diterus-terusin sih ya. Saya Iya, juga nggak suka kalau nggak harus memang minum obat. betul betul. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan dari Ibu Dian. Selamat siang dokter. Oh, Ibu Nanda, pasien CA-MAME, HER2 positif, positif 3, IR dan PR 90%, KI 6740%, grade 2. Sudah kemo 6 kali, paklitaxel, karboplatin, dan juga trastuzumab ya. Kemudian masektomi, tinggal kontrol per 3 bulan, sudah konsumsi tamoxifen 7 bulan, dan dinyatakan boleh vaksin atau tidak untuk mencegah agar tidak terjadi metas ke tulang, liver, paru, kulit, otak, dan lainnya. Oh, mungkin ada pertanyaannya 2 ya dok ya. Tadi menjelaskan mengenai histori terapinya, apakah boleh vaksin atau tidak, dan yang kedua bagaimana untuk mencegah terjadinya metastasis. Ini kayaknya kita harus ganti topik dari ini. Jadi persiapan dan pelaksanaan Masalah terapi kanker persiapan dan payudara. pelaksanaan terapi kanker, bukan cuma Oke. paru. Ada yang paru, ada yang kanker gitu. Nggak apa-apa sih gitu. Kita open semuanya gitu. Oke, so tetap breast cancer tetap rame sih ya. Oke, so gini, kalau kita ini secara umum dulu, kita bicara satu-satu dulu ya, supaya saya nggak lupa. Vaksin. Hmm. Apakah pasien kanker boleh vaksin? Boleh. Jadi jangan takut untuk vaksin deh. Gitu. Takut Apakah perlu ada surat pernyataan dari dokternya dok sebelum boleh, vaksin? minta aja. Kalau saya di Oke. sini saya sudah punya formatnya tuh, tinggal contoh yang layak. Saya Hmm. layakin semua itu kecuali kalau lagi leukositnya turun. Tidak pernah dapat tangan vaksin untuk pasien kanker atau pasien kanker yang sedang menjalani kemo atau imuno. Hmm. Penelitiannya proven kok. Pasien yang menjalani kemo mendapatkan vaksin, satu efek sampingnya tidak menjadi lebih berat dibandingkan orang yang non cancer.
Yang kedua, manfaat vaksin tetap didapatkan walaupun sedikit lebih rendah dibandingkan populasi umum, tetapi pada saat booster kedua atau booster ketiga, naiknya itu signifikan sekali perlindungannya. Artinya Oke. vaksin jangan takut. Mungkin gini, kita tahu, kita kenali dulu deh kemonya ya. Misalkan tadi eribulin yang mereknya H tadi, yang pasien breast cancer itu Oke. diberikan 1A 1B. Jadi jarak seminggu 1A 1B, kemudian 2A 2B. Nah, A ke B itu jarak seminggu, B ke A itu jarak 2 minggu. Mm-mm. Nah, itu mungkin kita bisa ambil titik kemonya, imunonya itu nanti di antara B ke A, karena ada jarak 2 minggu. Setelah kemo itu kan kekebalan badan itu turun tuh. Dari Ya. juga itu sudah mulai turun tuh, leukosit turun. Nah, pada saat leukosit turun ini jangan divaksin. Bukan karena vaksinnya akan berbahaya, tetapi vaksinnya jadi useless. Secara teorinya begitu. Mhm. Karena kekebalan badan kita lagi jelek kena kemo, kemudian dikasih vaksin. Vaksin ini kan kayak mendidik atau mengajarin kekebalan badan kita untuk melawan kalau ada COVID. Ya kalau dia sendiri lagi mabuk tuh kena kemo, ya gimana suruh ngajarin ya. Dia sendiri aja lagi berusaha untuk survive. Jadi cari waktu di mana leukosit sudah naik, di situ vaksin silakan kerjakan. Jangan takut untuk vaksin, takutnya kalau kena COVID. Gitu. Betul. Nah, untuk mencegah COVID, makanya semua pasien juga perlu untuk vaksin ya, Dok ya? Selalu masuk. Oh iya, Ini, masker. jangan salah nangkep ya, vaksin tidak mencegah COVID. Oke. Itu ada yang tanya ke saya, "Dok, saya ini sudah divaksin kok masih kena COVID lah." Oh, menurunkan Vaksin resiko. bukan Iya, vaksin iya, mencegah iya, COVID. salah, Kalau Mbak Iza. misalkan orang sudah divaksin mencegah COVID, kita udah jalan-jalan di luar nggak pakai masker. Mhm. Saya sudah nggak visit, saya sudah 4 kali saya disuntik. Kalau gitu saya visit di rumah sakit, saya nggak pakai masker. Enggak, saya pakai masker. Vaksin tidak mencegah COVID, tetapi vaksin mencegah bahwa COVID tidak menjadi COVID berat. Oke, betul, betul, betul. Sip, Gitu sip. ya. Terima kasih, Dok. Jadi yang pertama tadi 5M ya untuk mencegah COVID, tetap pakai Saya masker lupa yang ya apa. pertama. Terus Sebutin berarti 5M apa? Saya nggak hafal tuh 5M-nya apa. memakai masker, Nah, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, sama menghindari kerumunan, Dok. satu lagi menjaga hati, jangan lupa. Tadi ya. Siap, dokter. Oke, itu ya Ibu Dian. Selanjutnya dari Bali nih, Dok, pertanyaannya. Saya terdiagnosa adenokarsinoma mutasi IGFR sehingga mendapatkan afatinib. Tapi Hmm. saya juga mendapatkan obat antidepresan dari psikiater. Dari sebelum terdiagnosa sudah rutin minum atorvastatin. Bagaimana mengatur ketiga obat tersebut? Oke, coba tanyakan dulu ke psikiaternya apakah memang antidepresannya masih diperlukan. Apabila secara indikasi dari dokter psikiaternya bahwa obat masih harus diberikan, mau situ minum, saya juga mau minum nih. Aduh, lo kelihatan malu. Minum dulu. Agak kering ya tadi. Mm-mm. Oke, jadi kalau dari psikiaternya juga menyarankan masih lanjut antidepresan, lanjutkan dulu. Untuk atorvastatin sendiri, atorvastatin kalau memang indikasi kolesterolnya nggak tinggi-tinggi amat sih, nggak usah lah minum atorvastatin gitu ya. Saya sih nggak terlalu suka kalau kolesterol cuma 210, 220 terus langsung minum atorvastatin, nggak suka lah saya gitu ya. Obat dipisah aja gitu. Jadi obatnya dipisah aja supaya kita kalau nggak yakin kita lebih aman lah, kita nggak kena interaksi obat, dipisah aja lah. Mm-mm. Ya. Jarak minumnya bagaimana, Dok? 2 jam 3 jam saya selalu pakai itu di mana jadi sudah obat terapi targetnya sudah masuk, kemudian baru obat-obat yang lain di belakang. Oke, baik. Jadi itu ya, Ibu anak Agung Ayu. Nah, selanjutnya langsung ke Bapak atau Ibu Gioyi. Selamat siang, papa saya usia 64 tahun baru diinfo kanker paru pagi ini. Ya. Diperkirakan stadium 3B atau 4A, baru akan CT scan dan biopsi. Di stage apakah metastasis terjadi? Do and don'ts untuk tahap seperti ini apa saja? Oke, kalau stadium 3B most likely kemungkinan inoperable ya, berarti nggak bisa dioperasi.
Biopsinya tadi EGFR-nya positif nggak ya? Belum ada pemeriksaan biopsinya, baru 3B atau 4A, baru akan CT scan dan biopsi. Heeh, biopsi Oh, kan diperkirakan, Dok. Jadi baru akan CT scan dan biopsi. Tadi ingat lagi oh, yang paparan dokter di awal, jangan menentukan kanker sebelum adanya biopsi ya. exactly, gitu. Betul. Exactly, tentukan dulu biopsinya apa, kalau kanker paru jenisnya apa, kemudian kalau non-small cell, ya 80-90% non-small cell, mutasi EGFR, mutasi LK, PD-L1. Kalau mutasi EGFR yang positif, kita bisa pakai osimertinib di depan sekarang. Dulu osimertinib itu Oke. ditaruh di belakang. Ternyata Mhm. yang terbaru osimertinib, eh saya nggak tahu osimertinib yang punya siapa, moga-moga punya Astra sih. Ditaruhnya di depan gitu. Mhm. Osimertinib sekarang ditaruh di depan dan itu ternyata bisa dipakai untuk neoadjuvan terapi target supaya dia bisa kecil kemudian bisa operasi. Oke, berarti do's and don'ts-nya pertama lebih ke diskusi dulu dengan dokternya untuk biopsi ya, karena agar Ya, tegak dulu jenis kankernya apa, jenis molekulernya apa, stadium berapa, kemudian tadi ada beberapa jenis terapi yang sudah disampaikan oleh dokter ya, tergantung dengan kondisi pasien. mumpung ini ada pertanyaan gini ya, selalu ingat bahwa penentuan stadium jangan melihat dari hanya lokal. Ini yang seringkali kalau kita berhadapan dengan dokter bedah itu kan melihatnya memang misalkan dokter bedah onkologi gitu ya, dia melihatnya penentuan stadium kebanyakan dari lokal dari sini, Mhm. gitu. Sekarang sih yang teman-teman saya sekarang sudah enggak lah, yang dulu-dulu lah, itu melihatnya cuma lokal. Jadi penentuan stadium itu jangan hanya melihat dari lokal, misalkan kanker paru stadium 3B atau 4A dibilang itu. Pastikan dulu bahwa memang tidak ada penyebaran di tempat yang lain. Dengan PET Jadi scan jangan cuma berarti, Dok? lihat, saya nggak bilang harus PET scan, enggak. Oke. Bahwa kalau misalkan di daerah yang tidak punya PET scan, kita punya CT scan, Mhm, mhm. CT thorax, CT abdomen. Oh Saya iya. nggak suka memakai ronsen dan USG. Ronsen dan USG itu banyak salahnya lah. Kalau misalkan dia masih kecil, ada nodul kecil di liver, pakai USG, sorry nggak akan kelihatan. Ada kelenjar getah bening kecil di dalam perutnya atau di mediastinum, nggak akan kelihatan dari ronsen atau dari USG. At least CT scan. Dengan CT scan kita bisa tahu stagingnya stage berapa, baru kita menentukan next treatment-nya apa. Gitu ya. Nggak enak tuh kalau misalkan, oh dibilang stadium 2 misalkan, di awal stadium 2 atau stadium 3 lah, kemudian dioperasi. Kemudian setelah itu disisikan dia ada penyebaran di liver. Tapi ketahuan penyebaran itu di belakang loh, Mhm. ya ketahuan dari depan. Itu not good lah menurut saya ya. Jadi nggak pre-plan dari awal. Kita harus tahu dari awal kondisinya, stagingnya berapa, yang betul, web screening satu badan, kemudian posisinya di mana saja, supaya kita sudah membuat plan treatment itu dari awal. Bukan di tengah, ya memang selalu bisa terjadi perubahan. Mhm. Ada hal-hal yang kita pun tidak bisa antisipasi di awal. Tetapi sebisa mungkin pengobatan itu sudah pre-plan di depan, bukan di belakang. Oke, oke, siap. Jadi tadi selain biopsi, untuk penentuan stadiumnya juga harus screening seluruh badan ya untuk mengetahui penyebarannya sudah kemana saja. Ya, Selanjutnya ada Ibu Siska. Selamat siang, Dok. Menyambung pertanyaan tadi mengenai obat mual, berhenti saat sudah tidak mual. Ibu saya CA paru, radioterapi dan targeted terapi. Diberikan obat mual karena awalnya ada keluhan mual dan infonya untuk melindungi organ pencernaan dari sinar radioterapi. Kondisi saat ini ibu tidak pernah mual, tapi karena tadi diinfokan untuk melindungi sinar, jadi selalu memberikan atau diminum obat ini, meski obat dari dokter habis. Apakah baiknya tetap lanjut atau stop karena sudah tidak mual? saya nggak bisa terlalu menjawab secara spesifik ya, karena maksudnya obat untuk melindungi lambung dari radiasi. Benak saya sih biasanya golongan sukralfat tuh, yang sirup warna pink itu. Ya, iya, iya. Ya, itu istilahnya kayak melapisi dinding lambung lah ya. Kalau Mhm. misalkan ternyata minum obat itu enak ya, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ada beberapa orang yang minum obat itu tambah bikin enak ya nggak usah Oke, oke, baik. gitu ya. Mhm, mhm. Siap, Oke, Dok.
Begitu ya, Ibu Siska. Selanjutnya ada lagi penyintas CA adeno konsumsi gefitinib berarti dari 2016 hingga saat ini. Juni 2021 meta ke otak kanan 2,3 cm, itu Juni, kemudian November membesar jadi 3,3 cm, radioterapi, whole brain radioterapi 10 kali mengecil. Namun 3,5 bulan kemudian membesar lagi jadi 3,21. Nah, kenapa bisa terjadi metastasis ke otak padahal tidak ada gejala seperti nyeri kepala? Kenapa sel metastasis begitu cepat membesarnya? Mohon pencerahannya, Dok. Padahal pasien ini diagnosa awalnya stadium 2B dan sudah lobektomi. Jadi saat ini sekarang sudah jadi stadium 4. Ya. Yang dialami ini bukan hanya tadi Bapak atau Ibu ya? Bapak. Bukan hanya Bapak. Bapak Tri Prasetyo. Iya Pak, siapa? Tri Prasetyo. Iya, siap Bapak. Siapa? Bapak Tri Prasetyo. Bapak Tri Baik, Bapak Tri. Prasetyo. Siapa? Jadi yang dia mengalami ini bukan cuma Bapak lah. Saya. Pasien-pasien kanker banyak yang seperti ini. Dalam arti, gini, even saya, rumah sakit tempat saya kerja punya PET scan. PET scan diklaim bahwa untuk melihat posisi kanker adalah yang paling baik, paling menyeluruh ya. Tetapi saya harus ingatkan bahwa tidak ada pemeriksaan yang 100%. Even PET scan. Misalkan dinyatakan PET scan bersih. Mungkin nggak bahwa PET scan ini miss? Sangat-sangat mungkin. Kurang dari setengah sentimeter PET scan nggak lihat. Artinya cuma 2 mili atau 3 mili. Ya nggak kelihatan. Mau pakai apapun deh, CT scan, PET scan, MRI, cannot. Nggak bisa. Yang kedua, kalau misalkan di otak, PET scan juga nggak bisa ngelihat. Dia harus pakai MRI. Itu pun kalau misalkan kecil, kalaupun kecil, ya nggak kelihatan. Tadi si Bapak pakai, itu kalau nggak salah pakai gefitinib ya? Kalau nggak salah ya. Betul, gefitinib, Dok. Nah, gefitinib, kalau dalam kasus seperti ini, kalau saran saya bisa punya akses untuk pakai osimertinib, ganti osimertinib. Karena yang memang tembus ke blood brain barrier. Gini, otak kita itu sudah diciptakan Tuhan punya selaput otak, di mana dia memang diciptakan untuk dilindungi supaya nggak banyak obat itu keluar masuk, supaya otak itu tidak terlalu kena pengaruh obat. Obat itu maksudnya ya semua obat yang kita minum, makanan, zat-zat yang kita minum, makan itu tuh nggak tembus ke otak. Nah, akibatnya obat-obatan pun, obat-obat kemo segala itu nggak banyak yang tembus ke otak. Terapi target yang diklaim bisa tembus ke otak, osimertinib, instead of gefitinib atau afatinib. Tapi mungkin kalau ada yang penelitian yang baru yang bisa menyampaikan ke saya sih silakan. Yang terakhir saya dapat sih osimertinib bahwa dia memang untuk brain mets pun kita memberikan osimertinib dia tembus ke otak. Jadi ya memang kalau saran saya sih ganti. Dan kenapa kok bisa tumbuh cepat? Nah, kanker itu tumbuhnya bukan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 8. Doubling. Gitu. Jadi awalnya kenapa kok nggak berasa? Stadium dini itu kok nggak berasa? Ya karena tumbuhnya lambat. Pelan-pelan ya kita nggak ngerasain. Tiba-tiba dia tumbuhnya jadi cepat aja. Yang awalnya kok lambat kok jadi cepat. Karena dia doubling. Gitu. Doubling itu ya 1, 2, 4, 8, 16, 3, 2, 6, 4. Semakin ke belakang akan makin cepat. Gitu. Tetapi menurut saya kita nggak usah terlalu terpaku di situ. Kita berhadapan dengan kasus seperti ini, sudah dilakukan radiasi, itu sudah tepat. Yang saya bilang bahwa obat itu nggak banyak tembus ke atas, sehingga radiasi untuk brain metastasis pada kanker menjadi pilihan yang paling baik. Kemudian, kalau saran saya, kita bisa ganti osimertinib, tetapi tolong Bapak ngomong sama dokternya ya. Jangan bilang kata dokter Jeffrey, kasihnya osimertinib. Nggak boleh. Ini cuma saya memberikan secara general. Gambaran secara umum ya tadi mengenai sawar darah otak. Penentuan nanti apakah mau pakai osimertinib, apakah kita mau pakai kemo, adalah keputusan dari Bapak dan dokter yang pegang. Begitu ya Bapak Tri, semoga menjawab. Iya, terima kasih sudah jelas Dr. Jeffrey.
Sama-sama Pak Jadi Tri, sehat-sehat ya Pak Tri ya. ya sekarang ini kan karena otak yang sial otak itu sudah menjangkau saraf kaki kiri, maka tangan kiri dan tangan kaki kiri dan tangan kiri itu sudah stroke, Dok. Iya Pak. Itu ya karena memang semakin membesar kemarin. Baru aja tanggal 7 Juni kemarin terserang kejang kaki kiri, kemudian tangan kiri. Nah, Baik. sekarang sudah nggak kuat menyangga, tapi ya sekarang nanti tinggal sudah konsultasi dengan dokter saya sendiri, dengan dokter saraf juga. Terima kasih Ya. ya, Dok. Terima kasih, Sama-sama Dok. Pak Tri. Ya, Oke, Pak Tri, sehat selalu. Kemudian ya. dari Ibu Tina, dari Kalimantan, Dok. Seluruh Indonesia hadir kayak hari ini. Mau bertanya, saya penyintas adenokarsinoma CA rekti 1/3. 1/3 itu apa ya, Dok, maksudnya? Sekarang kolorektal juga masuk loh. Paru Oke. ada, breast ada. Breast sekarang Ini kolorektal. topik hari ini diganti. Jangan terapi Iya. kanker paru. Tapi ini ada parunya, Dok, karena metastasis ke bagian paru kanan dan kiri. Banyak multiple nodul. Sekarang menjalani terapi oral kapesitabin sudah 4 bulan. Pertanyaan saya, apakah ada terapi tambahan lain selain kapesitabin untuk kondisi saat ini tidak ada keluhan? Kalau suatu pengobatan ternyata memberikan hasil yang baik, jangan diganti. Tidak ada keluhan itu berarti salah satu Ya, menunjukkan salah satu hasilnya baik ya, indikator. Dok, ya? Salah satu Oke, indikator. Tentu ya kita harus indikator. punya data yang lain, misalkan data MRI, data CT scan yang membuat komparasi perbandingan. Tetapi kalau misalkan salah satu indikator bahwa saat ini nggak ada keluhan apa-apa, ternyata dengan minum kapesitabin hasilnya saya kerja biasa, saya hidup aktivitas semuanya biasa. Artinya itu indikator bahwa obat ini berhasil baik. Terusin, jangan di stop. Oke, Gitu. Anyway, kalau kolorektal nyebar ke paru, kita ngobatinnya kanker kolorektal atau kanker paru? Yang utamanya, Dok, berarti kolorektalnya. Bukan utamanya, induknya. Induknya, oke. Karena anak-anak ngikut sama induknya. Induk. Gitu. Ada cara khusus, Dok, untuk mengetahui induknya itu yang mana sih gitu? Betul, itu penting. Jadi memang kita dari biopsi itu kita bisa menentukan. Oke, CT scan nggak bisa nentuin, susah lah. CT scan menentukan misalkan di CT scan toraks, CT abdomen, ketemu ada massa di kolorektal, ada massa di paru. Pertanyaannya adalah paru ke kolorektal jarang banget, tetapi pertanyaannya apakah jangan-jangan ini double primer? Parunya ada sendiri, Induknya bisa 2 berarti, Dok? Kita sudah ketemu triple primer, 3 kanker satu orang pasien saya di sini. Kita udah ketemu. Kita tahunya dari mana? Kita biopsi satu-satu. Tiga-tiganya kita comot, kita ambil, kita periksa. Cuma memang ini perlu kewaspadaan dari dokter ya. Sekali lagi bahwa saya bekerja di rumah sakit yang fasilitasnya lengkap itu istilahnya membuat hidup saya lebih mudah. Gitu. Kalau untuk sejawat saya yang di daerah di mana nggak sebanyak itu, memang kerjanya jauh lebih sulit dibanding saya. Saya punya PET scan di sini. PET scan bisa membantu kita. Ini kecurigaannya bahwa oh ini nyebar ke sini atau ini nyebar ke sini, atau jangan-jangan ini dua-duanya terpisah nih. Itu bisa dibantu dengan PET scan. Sekali lagi dibantu, tidak memastikan. Tetapi kalau kita melihat ada kecurigaan itu, kita lakukan biopsi di 2 tempat atau 3 tempat itu, kita ambil semua. Kita periksa sendiri-sendiri. Apakah ini primer atau ini anaknya? Ada pemeriksaan namanya patologi, ada yang namanya pemeriksaan IHK dari jaringan yang diambil. Profilnya akan berbeda. Antara paru sama kolorektal profilnya beda dari hasil IHK. So yes, kita bisa membedakan antara paru sama kolorektal. Itu masih lebih gampang deh. Yang lebih susah untuk kasus kolorektal, kalau dia ternyata ada massa, karena usus itu dekat pada perempuan, dekat sama indung telur, ovarium. Tiba-tiba muncullah massa di antara usus dengan ovarium, muncul di tengah. Nah ini mau ikut yang mana nih? Kankernya dari usus tembus ke ovarium atau ovarium tembus ke usus? Gimana caranya, Dok, nentuinnya? Dari IHK kita bisa tahu. Cuman memang klinisinya, dokter onkologinya, harus mau telepon dokter labnya. Kalau saya ketemu seperti ini, saya telepon dokter labnya. Dok, ini ada ini kansernya posisinya antara usus sama ovarium. Tolong lakuin dua-duanya. Saya perlu tahu ini sumbernya dari mana. Pengobatan untuk kanker ovarium sama pengobatan untuk kolorektal completely beda.
Oke. gitu. Makanya tadi ya dok ya pentingnya multidisiplin Yes, tim karena tidak bergerak sendiri saja untuk nggak bisa. dokter itu ya. Saya tanpa Oke. dokter lab nggak bisa kerja saya tanpa dokter lab PA. Oke, baik begitu ya Bu. Jadi silakan dilanjutkan saja terapinya jika memang tidak ada keluhan ya. Selanjutnya ada Ibu Tan, pasien survival breast cancer stadium 3B, sudah diradiasi, kemo infus 6 kali, oral kemo, ini apa ya sebentar, obat kemonya itu capecitabine, kemudian muncul nodul KGB tiroid kiri 1 cm dan kanan. Masih minum obat terapi hormonal exemestan 5 tahun dan obat tiroidnya itu adalah levotiroxin 2 bulan dan sudah 2 bulan batuk-batuk tidak sembuh-sembuh, sudah minum obat batuk dan antibiotik, cek THT aman, evaluasi 6 bulanan, recheck tumor marker dan USG perut, payudara dan juga CT scan atau lebih menanyakan tadi karena batuk apakah CT scan paru ini perlu atau tidak dan apakah perlu biopsi untuk tiroidnya. Ya, setuju, biopsi. Saya sudah ketemu Oke. beberapa kasus di kita ini ya, pasien yang awalnya kita pegang di MDT breast cancer di sini, PET scan keluar ternyata ada massa di tiroid. Kita Oh, biopsi, sekitar 10-20%. 10-20% itu gede loh buat kita. Ternyata double primer, kanker tiroid sendiri. Jadi kalau kita wow, ada kecurigaan bahwa ini ada nodul di tiroid, mendingan biopsi. Gitu. baik. Kemudian untuk masalah parunya, ya saya setuju. Kalau misalkan bisa CT scan, CT scan. Tapi kalau saran saya sih yaitu biopsi tiroid dan CT scan. Jadi posisi kita tuh lebih firm gitu loh, bahwa kita tuh menghadapi apa. Jangan takut dengan biopsi deh. Untuk kasus misalkan kanker breast cancer ya. Breast cancer tuh punya keunikannya apa? Nah ini kekhususannya breast cancer dibandingkan kanker paru. Breast cancer itu ada IHK-nya, estrogen, progesteron, HER2. Itu yang tiga besar utama yang harus dicek pada breast cancer. Kita sudah misalkan dapat tipe HER2 type. Kemudian dalam pengobatannya, ini nih pasien saya nih, HER2 positif. Kasih obat kemo, obat anti HER2 sempat membaik. Penyebaran semua mengecil, responnya di payudara semuanya membaik. Di tengah jalan, HER2 jalan sudah 10 kali obat anti HER2-nya, tiba-tiba progres. Naik. Ini kan merubah pre-plan treatment yang dari awal. Yang saya bilang itu bisa terjadi karena kami pun juga menghadapi itu. Oh tahu HER2 gini kita bikin jadwalnya ini. Oke, sudah dapat kemo 6 kali, terapi target anti HER2 total 18 kali dengan kemo sehingga jalan 1 tahun. Atau kalau misalkan pada metastasis sudah jalan seumur hidup. Tetapi di tengah jalan kita melihat ada yang berubah. Kita lakukan biopsi, dari awalnya HER2 positif jadi triple negatif. Wow. Ya, anti HER2 sudah nggak dilanjutkan lagi. Nggak ada It happens. fungsinya. Jadi bukan, loh dok, kalau gitu salah dong IHK awal lab kita. Enggak, cancer yang berubah. Dan itu terjadi. Jadi di tengah jalan pada saat kita menghadapi kondisi yang unexpected, dan itu bisa terjadi, kita kembali lagi, oke berhenti dulu, ulang dari awal, assessment ulang. Kita berhadapan dengan apa nih? Yang mungkin dulu kucing Anggora, sekarang kucing Garong. Sama-sama kucing, sama-sama kanker, beda jenis. Beda jenis. Kalau kucing Anggora bisa disayang-sayang, kucing Garong dikaplok gitu. Nah itu beda tuh caranya. Jadi pada saat kita ragu, jangan ragu untuk melakukan assessment atau biopsi. Oke. Tadi berarti ya bahwa kanker itu bisa berubah seiring waktu, makanya pentingnya untuk melakukan monitoring dan diskusi dengan dokter ya mengenai perkembangan terapinya seperti apa. Oke, selanjutnya tadi satu lagi dari Ibu anak Agu Ayu ya. Saya ketahuan CA paru dengan keluhan awal low back pain dan tulang belakang atau lumba 3 sudah distabilisasi. 3 bulan setelah minum afatinib dan terapi infus asam zoledronic muncul
sudah terjadi pengecilan massa di paru, tapi muncul lesi di tulang belakang. Saya dengar ada teman yang diradiasi tulangnya. Apakah tanpa radiasi dengan asam zoledronik saja sudah cukup untuk meredam perkembangan di tulang? Enggak. Dan gini, supaya tidak salah kaprah ya, dan ini salah kaprah yang berlangsung di masyarakat. Disebut kemo tulang, nggak ada itu yang namanya kemo tulang. Gitu ya. Zoledronik itu golongan bisfosfonat, bukan kemo. Oke? Ini itu Oke. dulu. Oke. Kita bicara tentang yang namanya bone mass, penyebaran di tulang, bone metastasis. Bone mass kita bagi dua, apakah dia tulang yang menyangga berat badan atau enggak, weight bearing bone atau enggak. Pada saat kita berhadapan dengan weight bearing bone, kita sarankan radiasi. Oke, tujuan radiasi bukan untuk membunuh kankernya, bukan untuk menghilangkan nyeri primernya. Jadi fungsinya bukan ditujukan terutama untuk membunuh kanker atau menghilangkan nyeri, enggak. Tetapi apa? Untuk mencegah patah. Itu yang paling penting. Jadi jangan salah. Ini kejadian waktu zaman saya sekolah sih, sekolah onkologi, radiasi terus masih nyeri, terus ya ngomel pasiennya wajar. Kok saya masih sakit ya dok ya? Iya, karena memang bukan untuk menghilangkan nyeri. Kalau nyerinya bisa membaik, itu bonus. Karena Oke. memang ada orang yang dengan radiasi nyerinya membaik. Tetapi itu bukan tujuan utama kita melakukan radiasi di tulang. Tetapi mencegah patah. Misalkan di spine, di bagian lumbal. Kena. Ini saya analogikan kalau rumah, itu pilarnya Iya, rumah. iya, iya. Makan rayap. Cancer sama dengan rayap, sekali lagi. Iya. Konsepnya cancer sama dengan rayap. Badan kita rumahnya. Rumahnya pilarnya ini kemakan rayap. Kalau ini nggak dijagain, apa yang terjadi? Rubuh. Sendiri dengan tulang belakang kita, yang lumbal, terutama lumbal itu nggak ada yang nyangga. Dia kayak bebas saya gerak. Tiba-tiba patah. Sarafnya kepotong, lumpuh. Dan itu nggak bisa balik. Kalau misalkan dia sudah terjadi perubahan struktur, dan itu pasti akan terjadi perubahan struktur di tulang, di mana dia terjadi jepitan saraf, radiasi juga nggak akan ngilangin nyerinya, karena sudah terjadi jepitan saraf. Kalau mau dilakukan perbaikan, artinya kita bicara operasi. Radiasi tidak bisa merubah struktur yang sudah berubah. Analogi lagi, analogi rayap lagi. Diapain lagi rayapnya sekarang, dok? Rayap, sekali. Cancer is rayap. Kalau gampangnya gitu. Misalkan tulang ini dimakan rayap, sama seperti kayu yang dimakan rayap. Kalau kayu dimakan rayap, kemudian kita siram anti rayap, obat kemo atau apa, rayapnya mati. Kayunya bolong nggak? Iya, bolong. Kayunya Basah bolong. nyerap ke yang lain. Badan kita pun begitu, bolong. Tetapi badan kita punya kemampuan regenerate, tetapi nggak cepat. Apalagi kalau usia sudah lebih lanjut. Oke? Nah, jadi dalam kasus seperti ini, radiasi menurut saya tetap ada tempatnya. Bukan untuk menghilangkan kansernya, bukan untuk mengurangi nyeri, tetapi untuk mencegah patah. Penggunaan zoledronic acid, zoledronic itu bukan kemo. Tidak ada yang namanya kemo tulang. Itu ya kalau saya bilang sih teman-teman saya mungkin ngomongnya jelasinnya paling gampang ya. Udahlah Bu, kemo tulang nah. Ngomongnya gampang tuh kemo tulang. Tetapi itu bukan kemo tulang. Jadi zoledronic, ibandronic itu kalau saya analogikan lagi, kayunya dimakan rayap, dia sudah bolong-bolong, radiasi itu adalah untuk merubah kayu yang sudah keropos ini, dia jadi dikerasin, jadi kayak dirubah jadi kayak besi gitu kali ya. Dilap. Dikakuin. Ya, Nah, betul. yang bolong-bolongnya ini itu diisi sama zoledronic tadi. Oke, jadi mungkin Bolong-bolong. tadi untuk
Ibu Anak Agung Ayu mengenai ada lesi barunya, coba dikonsultasikan lagi. Kalau memang disarankan untuk radiasi, ya radiasi itu Radiasi. perlu untuk mencegah patah tulang tersebut ya dok. Atau ganti itunya, terapi targetnya. Oke, Gitu. baik. Oh ini tadi yang kanker paru ya. Oke, belum ada lagi di chat. Lanjut lagi pertanyaan offline dari CSC. Nah, ini ada pasien yang menyelesaikan kemoterapi lini kedua. Jadi pasien tersebut awalnya IGFR-nya wild type, ALK negatif. Apakah masih mungkin pindah ke oral targeted therapy dan apakah perlu biopsi untuk menentukan bisa atau tidaknya, dok? Loh, kan tadi sudah ada EGFR sama LK kan? Negatif. Jadi awalnya negatif, Dari terus dapat udah dari data dari mana nih? ini ada dia udah periksa karena dia Ya, sudah berarti kan selesai biopsi dong. kemoterapi second line. Kalau EGFR sama LK ada hasil, berarti itu data biopsi dong. Awalnya biopsi, Ah, IGFR negatif, ALK negatif. Kemudian oke. kan kemoterapi, dok. Kemoterapi second line-nya sudah selesai. Nah, apakah bisa ganti ke oral terapi gitu, dok? Dan perlu biopsi Ini lagi atau tidak? oral terapinya apa? Terapi target atau apa nih? Kalau Terapi terapi target. target dengan EGFR negatif, ALK negatif nggak ada tempatnya. Penelitiannya Oke. proven soalnya ternyata tidak memberikan manfaat yang lebih dibandingkan tidak minum obat. Oke. Jadi kita nggak, ya kalau nggak ada manfaatnya ya buat apa? Gitu. Karena tadi ya molekular profile dari pasien juga penting untuk menentukan jenis terapi yang akan didapatkan. Apakah bisa berubah? Jarang. Oke, ya Jarang ya banget ya. gitu. Jadi beda sama kanker payudara tadi. Nah, itu yang saya Nah, bilang tadi bahwa tiba-tiba jadi triple negatif gitu. Kalau yes, kanker paru jarang berarti. jarang-jarang banget perubahan dari EGFR negatif jadi EGFR positif. Jarang. Oke, siap dok. Thank you. Selanjutnya dari Ibu Marta. Oke, jadi dari tadi saya banyak dengar ada yang metastasis atau kambuh, so scary dokter. Apakah mungkin bila di rumah sakit multidisciplinary team ditambah dengan dokter gizi, dokter fisioterapi, atau terapi holistik apa saja yang bisa membantu pasca treatment pasien dan bisa membantu survive lebih lama? Terima kasih dok. Ini dong, itu Ibu Marta yang mana? Marta Sriwayuni nggak yang ini? Iya betul. Itu saya tahu. Teman lama itu, kawan lama. Oh, Kawan lama. Aduh Bu, ngumpulin MDT berasi kita tuh dokter bedah, medical onkologi, radiasi, radiologi, PA, 5 dokter. Ngumpulin ini aja susahnya setengah mati Bu. Apalagi ditambahin lagi dokter gizi. Ya akan bagus, sangat bagus kalau ada dokter gizi terlibat gitu. Tapi ngumpulin 5 yang utamanya aja ngumpulinnya susah ya. Kita mulai dari situ dulu deh, nanti kalau sudah well established kita tambahin dokter gizi. Gitu. Tapi mungkin ada tips and trick dok dari dokter membantu pasca terapi untuk pasien. Kira-kira apa saja sih? Tadi mungkin untuk menjawab pertanyaan sebelumnya juga yang do and don'ts. Kebanyakan malah saya melihat don'ts-nya itu kebanyakan dibikin sendiri deh. Bikin sendiri. Gitu loh. Saya apa ya? Pas kebanyakan pasien terima informasinya dari Google. Kemudian nggak tahu yang ngomong siapa, kemudian ditelan mentah-mentah. Gitu. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan ini, itu semuanya nggak boleh. Kumpulin aja kalau mau nanti orang A ngomong nggak boleh makan ini, B nggak boleh makan itu, kumpulin catat semua. Jatuh-jatuh cuma boleh minum aqua. Air Mungkin aqua doang. nggak boleh karena ditaruh di Sebut merek loh plastik. dok itu dok. Oh iya nggak boleh. Air mineral. Air mineral ditaruh di plastik itu nanti ada kankernya itu plastiknya. Nanti nggak boleh kena kanker lagi tuh Bu kalau minum air mineral dalam plastik. Ya, terus apa? Minum air Nggak kali. makan minum apa-apa. Iya. Itu padahal belum ada satupun penelitian yang bisa menyatakan makanan tertentu bikin kanker tertentu. Tetapi somehow itu yang diterima oleh masyarakat dan akibatnya nggak mau makan ini, nggak mau makan itu, jadi apa? Jadi terus akibatnya jadi drop. Even kalau saya punya pasien kanker ya yang lagi kemo di atas itu misalkan ya lagi nggak mau makan, you know what? Saya suruh beli mie instan loh. Saya suruh pesan mie instan yang sebut merek dikit lah, Popmie lah, Iya apa betul betul. lah ya. Saya suruh minum Popmie, gitu, kasih telur. Itu makanan, bukan racun. Gitu ya. Jadi
makanan yang wajar dimakan orang dan go ahead gitu loh, makan. Tetapi saya tidak menyarankan bahwa ya habis itu tiap hari makan mie instan ya enggak lah ya. Saya sendiri makan mie instan mungkin udah berapa tahun yang lalu saya udah nggak pernah Segala makan. sesuatu yang berlebihan tidak baik ya, Dok. Tetapi settingannya kan beda nih. Ini pasien yang lagi kemo, nggak mau makan, di mana cium makanan apapun kemudian muntah, pengennya makan pop mie. Terus saya bilang, ya makan aja pop mie-nya. Tinggal cemplungin telur, kasih jangan sosis, tapi proses. Kasih telur, kasih ayam, Sayur. kasih sayur gitu. Enjoy your food. Enjoy your chemo. Gitu loh. Nggak bisa makan lagi. Itu saya keluarga pasien, saya suruh turun bawah itu. Suruh beli di minimarket Iya, di ada di bawah saya. MRC Tris itu. Ya, es krim tuh di bawah tuh. Ini lagi menjalani pengobatan, sudah mau makan aja udah syukur-syukur. Kemudian kita nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, susah. So, makanan yang wajar, silakan dimakan. Justru yang nggak wajar dan suplemen, saya nggak suka. Oh. Well, sorry itu saya agak anti suplemen. Mungkin kalau bicara dengan dokter lain yang punya pengalaman yang beda. Saya sendiri punya pengalaman suplemen nggak terlalu menolong, jadi saya agak anti suplemen. Saya percaya dengan makan. Makan itu, Tuhan menciptakan makanan. Tuhan tidak menciptakan suplemen. Gitu ya, menciptakan suplemen manusia. Saya nggak bisa bilang bahwa suplemen jelas nggak ada mau. Tetapi saya percaya dengan makan. Makan itu karbohidrat, nasi, mie, sayur, buah, 5 sehat 4 sempurna itu ya, Dok? daging itu makanan. Oke. Oh, protein Jangan takut juga. makan daging, jangan takut makan kambing, jangan takut makan sapi, makan. Kan bukannya kalau makan daging itu pesen 1 kilo kan. Paling kalau saya mampir sederhana, Maksimal 250 gram. 250 gram. Kalau makan stick, Dok. Itu aja udah gede. 200 Saya gram ya. mampir cuma sederhana, makan rendang cuma maksimal 2, udah kekenyangan saya. Iya, benar. Rendang 2 potong, cuma berapa gram coba itu. Kalau segitu takutnya dengan makan. Gitu ya. Saya percaya dengan makan. Kalau dengan makan yang baik, misalkan mau tambah suplemen ya, itu pun suplemen saya masih mengizinkan pasien saya vitamin B, C, D, goet lah. Tetapi kalau sudah jamur ini, akar itu, telur ikan ini, ada tuh pasien saya bawa bungkusnya warnanya ungu sama biru. Ini Apa, Dok? telur ikan salmon, Dok. Harganya mahal loh. Ya Saya Allah. sampai kaget tuh. Telur ikan salmon. Kalau saya punya duit segitu, saya bawa ke Susite, Bu. Nama telurnya, Bu, susah amat dalam bentuk gitu. Lebih baik dalam bentuk makan, bukan dalam bentuk suplemen. Gitu ya. Oke, jadi tadi gizi itu penting dan makan jangan banyak pantangan, yang penting makan ya, Dok ya. Ya. Enjoy your therapy, benar sekali Tapi sih tadi. jangan terus ini dibawa ke dokter nutrisi yang ada orang yang ada dokter yang punya haluan suplemen harus masuk. Dan saya tidak dalam posisi untuk, itu mereka salah, enggak. Mereka punya pengalamannya, gitu. Tetapi kalau dari saya percaya dengan makan dulu. Suplemen itu nomor 2. Jadi tolong jangan men-capture ini terus dibawa ke dokter gizinya, kata dokter Jeffrey, enggak boleh pakai suplemen. Betul. Makan dulu yang utama gitu ya, Dok ya. Ya. Oke, tadi kata Bu Marta, loh kok bisa nebak. Lagi ditambah akupuntur lagi, Dok. Oke, selanjutnya ini mungkin Pak Willem mau langsung bertanya. Pak Willem, silahkan boleh di-unmute. Halo Pak Willem. Selamat siang. Siang, Pak. Selamat siang, Dokter. Monggo, Pak. Saya mau tanya, saya ini kan non-small, EGFR-nya 19. 2018 saya pakai obat lini kedua ya, untuk oralnya. Kira-kira awal tahun ini, bulan Februari itu lini keduanya resist tuh, Pak. Dan saya naik ke lini ketiga. Nah, pertanyaannya kan kalau ternyata one day lini ketiganya ini resist, apa penanganan pengobatannya ya? Apakah ada lini keempat atau kira-kira menurut dokter gimana tuh penanganannya? Terima kasih, Dok. Masih ada kemo, masih ada imuno. Ya? Masih ada kemo, masih ada imuno.
Jadi Waduh. senjatanya belum habis, Pak. Ya, senjata belum habis ya. Jadi kemo ya Yes. alternatifnya ya, Ya. sama imuno ya. Ya. Kalau imuno sih kayaknya imuno belum terjangkau tuh. Iya. Memang ada tapi kayaknya belum terjangkau gitu. Iya. Jadi Problemnya mungkin itu alternatifnya berarti di kemo ya. Iya, saya ngerti Pak. Oke. Saya juga sebel dong melihat imunon. Cuman ya memang ini barang baru, farmasi ini juga butuh duit untuk pengembangannya mereka. Tapi sekarang kayak misalkan pembrolizumab tuh mereka punya program PAP namanya, jadi kayak buy one get one or something lah. Itu dari rumah sakit dan farmasi yang ngatur gitu. Itu memang ngeselinnya imuno harganya mahal gitu. Dan yang jelas nggak ada dalam BPJS. Dok, kalau kemo itu ada limitnya nggak orang? Ada Pak. Saya lihat beberapa kali ada orang di kemo justru dia mungkin Halo Pak. kansernya tidak berkurang, pakai kemo lagi makin drop lagi tuh dok. Gimana tuh dok? Bisa Pak. Dan itu bukan cuma temannya. Even saya pun menghadapi pasien ada yang seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa dokter bekerja ada rules-nya. Oke, first line, second line, third line, ini berhasil masuk. Oke, kemo itu sudah ada rules-nya. Kemo pun sudah ada rules-nya. Pengobatan kemo untuk paru dan payudara beda, gitu ya. Kalau misalkan untuk paru kita menggunakan platinum, misalkan platinum dengan pemetrexed atau platinum dengan taxan sebagai second line. Gemcitabine sebagai third line kita taruh di belakang. Sedangkan kalau untuk triple negative breast cancer, gemcitabine bisa ditaruh di awal. Kombinasi sama platinum itu ada rules-nya, Pak. Gitu. Nah, ini yang Bapak mesti bicara sama dokternya lah. Oke. Sama pakai kemo, kalau nanti kemo, dok pakai kemonya apa? Saya selalu encourage pasien untuk baca sendiri. Konfirmasi. Even pasien saya pun saya bilang, ini yang saya sampaikan. Guidelines yang saya pakai ada 2. ESMO guideline sama NCCN guideline. ESMO itu European based, NCCN itu adalah American based. Indonesia belum punya base-nya sendiri, Asia belum punya, jadi kita menggunakan 2 ini, which kenyataannya isinya sama, cuman cara nulisnya yang beda. Saya selalu minta pasien baca. And then, kalau nggak tahu, tanya ke saya. Oke. Kita diskusiin. Dok, saya baca gini. Itu senang banget saya kalau punya pasien, Iya, dok. ketemu saya, dok, saya bacanya gini. Gitu. Kok dokter pakainya ini? Kenapa, dok? Nah, itu saya paling senang dok kalau pasien ketemu kayak gitu. Jadi kita bisa tahu, oh gini loh. Ya kebanyakan sih karena nggak terbiasa baca, salah baca. Gitu loh, salah baca. Tapi lebih enak buat saya menjelaskan orang yang salah baca dibandingkan orang yang nggak baca. Gitu. Iya. Ya, setuju ya, dok. Saya juga setuju dengan tadi pendapat dokter. Saya konsentrasi di medis saja, nggak ada yang tadi suplemen itu malah saya jarang pakai. Saya lebih percaya pengobatan dokter lah kira-kira begitu, dan sampai sekarang itu yang diterapin sih dok. Terima kasih dok. Sama-sama Pak. Tadi ada ini lanjutan pertanyaan, guideline-nya apa? Ada 2 ya dok ya. Ada yang 2. Pertama ada ESMO. ESMO itu adalah European apa ya? Society of Medical Oncology. Betul, European Society of Medical Oncology, sama satu lagi NCCN ya. Yes, National Comprehensive Cancer Network. Oke. Itu ya Bapak atau Ibu Gyoyi. Selanjutnya ada dari Ibu Adenovita. Selamat siang Dr. Jeffrey, saya sebelum terdiagnosa kanker paru 1,5 tahun lalu penggila olahraga, terutama lari jarak jauh, pilates, dan yoga. Awalnya kemo infus, bedah, periode 2 kemo plus imunoterapi, dan semenjak Desember 2021 mungkin ya, konsumsi terapi TKI generasi ketiga. Saya kangen olahraga lagi. Kapan atau penilaian boleh tidaknya apa ya? Pakai TKI generasi ketiga. Osimertinib. Osimertinib kan? Boleh loh. Oh boleh, iya. Iya, osimertinib dok. Pasien kanker tidak dilarang untuk berolahraga, dan kita selalu mengencourage pasien untuk berolahraga. Tetapi tahu timingnya. Kalau pasien kemo, kalau lagi dalam 1 minggu pertama leukositnya lagi turun, ya jangan nyemplung ke kolam renang, pulang-pulang main ceret nanti.
Ya kalau saya berenang juga sedikit banyak itu kolam renang keminum juga airnya gitu loh ya. Iya. Gitu. Kalau lagi leukosit rendah, ya mungkin jalan di kompleks, itu pun nggak boleh sambil ngobrol sama tetangga, sama ibu-ibunya yang jual sayur, nggak boleh ngobrol nanti kena COVID lagi. Tetapi olahraga kita selalu encourage pasien untuk lakukan itu. Mungkin pertanyaan berikutnya intensitasnya, Dok. Intensitas olahraga seperti Nah, itu apa? nggak bisa tiap orang Oh. beda-beda gitu. Oh, Ada jadi kalau orang misalnya yang kuat lari 5 kilo, ya tetap lari aja 5 kilo gitu, Dok? ya enggak lah kalau lagi kemo aja udah Oh, bukannya misalnya masih lagi fit gitu, lagi fit. oh silakan gitu. Kalau Mhm. misalkan 5 kilo kuat ya. Saya 2 kilo Ibunya ini tadi pelari jarak jauh katanya, Dok. maraton 42. Mhm. Kalau biasa 42 kilo, lari 5 kilo ya enteng ya silakan. Kalau biasa cuma Oke. 5 kilo ya udah 1 kilo aja lah Bu gitu. Pokoknya gerak dulu deh gitu ya. Oke, siap. Olahraga penting ya. Nah, Mungkin kita terima sekitar 2 pertanyaan lagi ya, waktu sudah 15 menit sebelum acara selesai. Selanjutnya dari Ibu Anita. Dok, izin bertanya, ibu saya didiagnosa kanker paru stadium 4B semenjak 3 bulan ini. Pengobatannya erlotinib 150 mg di 2 bulan pertama. Dan terjadi efek samping seperti cacar semuka. Sekarang dosisnya turun jadi 100 mg 1 kali sehari. Apakah penanganan ibu saya sudah tepat, Dok? Karena tidak ada saran di kemoterapi. Dan apakah kanker itu turunan genetik? Terima kasih, Dok. setuju. Gini, perubahan untuk ke kemo bukan dari efek samping. Kalau misalkan efek sampingnya berat, kita bisa discontinue dulu, kemudian kita lanjutkan dengan dosis yang lebih kecil atau ganti obat. Kalau Mhm. memang saya beberapa kali seperti itu, ternyata setelah dengan dosis lebih kecil tetap terjadi, mau nggak mau ganti obat, bukan langsung ganti kemo. Tadi erlotinib kan? Erotinib betul. Erlotinib Tadi kan masih punya bertanya simpatinib. penanganannya tepat atau tidak, Dok. Tapi mungkin lebih ke cek lagi kalau EGFR positif berarti memang tepat ya Iya, dengan erlotinib gitu. iya. Rata-rata sudah ada sesuai guideline kok, gitu ya. Oke, nah ini Dok, apakah kanker itu turunan genetik? Some yes, some no. Oke. Nah, Kanker mungkin paru karena nggak Mhm. selalu genetik. Mungkin karena di sini tidak semua pasien ya, Dok ya, atau mungkin apa hal yang bisa kita sampaikan ke kolega kita? Bagaimana untuk mencegah atau apa ya, deteksi dini atau screening kanker gitu, Dok? I have to say bahwa kanker sulit untuk dicegah, Oke. tetapi kanker sangat mudah untuk dideteksi dini. Caranya? Ada Mhm. beberapa kanker yang bisa dicegah, tetapi nggak banyak. Kanker liver karena hepatitis B, kita bisa cegah dengan vaksin. Kanker serviks kita bisa karena HPV, kita bisa cegah dengan vaksin. Tetapi yang lainnya nggak bisa. Kanker paru tidak semuanya merokok loh, Mhm. gitu ya. Kanker payudara tidak semuanya menggunakan terapi obat hormon atau apa-apa loh. Artinya ada faktor X yang kita nggak tahu. Tetapi itu pentingnya deteksi dini. Gitu ya. Penanganan kanker secara general, stadium 1-2 lebih mudah dibanding stadium 4. Walaupun sekarang pengobatan udah bagus-bagus, even saya punya pasien triple negatif breast cancer, metastasis sudah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Datang ketemu saya di ruang rawat, napas sudah kayak ikan koki. Kalau kolam saya ikan koki itu lompat dari kolam dulu. Mhm. Seperti itu. Ini jalan 7 tahun sekarang. Wow. Artinya apa? Umur itu di tangan Tuhan. Kita berbicara dari segi dokter ya. Mhm. Kalau stadium awal lebih gampang dibanding stadium akhir. Iya, ya seperti itu. Tetapi even stadium akhir pun, orang ketemu triple negatif, ada 2 orang, satu yang jalan 7 tahun, yang sekarang satu lagi jalan 4 tahun. Dua-duanya triple negatif. Mhm. Gitu. Minum capecitabine itu. Tapi jangan berarti terus langsung pasien triple negatif sini semua. Ganti kapasitabin. Kondisi pasien Iya. beda-beda ya. Mhm. Tetapi what I'm saying is, even dalam kondisi kanker sudah penyebaran jauh pun, penyebaran luas pun, ya kita cari jalannya. Kita cari pengobatannya. Dan ternyata ya ada loh yang seperti itu. Gitu ya.
Oke, siap. Jadi tidak semuanya genetik ya untuk kanker ini. Mhm. Mungkin itu saja, ada lagi yang mau bertanya dari peserta? Untuk pertanyaan dari offline CSC juga kurang lebih semua tadi sudah terjawab. Ada satu lagi mungkin ini. Eh, apakah penting untuk fisioterapi pasien kanker paru yang terganggu keseimbangannya? Yes, fisioterapi adalah salah satu pengobatan yang penting dalam pilar kanker. Eh, brain mets akibatnya jalannya jadi kayak oyong, Mhm. kemudian kena kemo, eh itu salah satunya Bu Marta tuh setiap hari ketemu saya juga ngomel gara-gara tangannya kesemutan kena kena kemo. Oke. Yang bisa dilakukan yaitu efek samping kemo yang kita sulit untuk avoid 100%. Fisioterapi di situ akan berperan sangat penting untuk membantu. Oke, jadi bisa membantu ya. Yes. Itu saja mungkin untuk sesi kali ini. Terima kasih sekali Dr. Jeffrey atas waktunya. Sudah banyak pertanyaan dari, masih ada satu lagi dok. Terakhir mungkin ini ya, kita masih ada satu waktu mengenai deteksi dengan pemeriksaan hembusan nafas dengan melakukan pencarian molekulnya. Mungkin ini untuk kanker paru. Apakah sudah ada dok? Nggak, belum dipakai juga sih. Belum. Eh, Event COVID kan yang gampang itu pun juga dulu pakai ada yang ditiup-tiup itu, tapi terus juga hilang, tetap aja Enggak, pakai swab. pakai swab Apalagi betul dok. kanker, apalagi pakai pakai kanker tidak bisa. Eh, deteksi dini untuk paru sih sebetulnya nggak sulit. Mhm. X-ray. Apa dok? X-ray, ya. X-ray. Ya. Saya nggak bisa bilang bahwa X-ray menjawab 100%. Ada beberapa jenis kan, contohnya small cell lung cancer. Beberapa kasusnya itu di parunya itu kecil banget, tapi tiba-tiba anaknya itu banyak di mana-mana. Itu gunanya medical check up. Jadi setahun sekali itu bukan cuma ronsen, tapi ronsen, USG, periksa darah. Walaupun medical check up pun juga tidak 100%, but that's the best we can do. Medical check up tidak bisa fit for all juga. Misalkan pada wanita yang sudah berhubungan, pap smear wajib dilakukan. USG. Kemudian kalau usia lebih lanjut ditambahkan mamografi. Kalau laki periksa PSA. Ada keturunan dari atas kanker kolorektal kita lakukan endoskopi, kolonoskopi. Jadi, nah ini yang histori pasien itu menjadi sangat penting pada saat kita mau medical check up apa sih, gitu ya. Ada pemeriksaan apa sih? Mhm. Nah, itu ada tambahan-tambahan di luar yang menjadi pakemnya medical check up. Nah, itu ada nanti tambahan-tambahan untuk sesuai kondisi pasien. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter, dan ini juga para peserta sudah berterima kasih dokter atas ilmu dan penjelasannya yang sangat mencerahkan. Semoga dokter sehat selalu dan semoga para hadirin juga sehat selalu. Tadi mungkin beberapa yang saya highlight adalah tadi yang terakhir ya, untuk deteksi dini. Penting juga beberapa hal yang bisa dilakukan, mungkin medical check up setiap tahun atau juga sesuai dengan jenis kanker paru yang akan dideteksi lebih awal ya, bisa didiskusikan apa saja pemeriksaan yang bisa dicek oleh pasien. Terus penentuan terapi yang tepat, ingat ada 3, diagnosis, staging, dan juga terapi. Terapinya bisa berdasarkan jenis molekuler dari pasien. Dan juga untuk penentuan terapi ada dari efektivitas, efek samping, dan juga kemampuan dari pasien sendiri. Dan biasanya respon terapi untuk pasien ini individual, jadi berbeda antara satu sama lain. Makanya penting untuk berdiskusi dengan dokter dan juga pentingnya monitoring untuk mengetahui perkembangan dari terapi tersebut. Mungkin ada kesimpulan terakhir yang akan disampaikan oleh dokter sebelum ditutup, Dok? Oke, jadi kalau yang saya selalu sampaikan bahwa ini kan CSC ya, CSC itu kan komunitas yang memang cancer fighter dan cancer survivor di sini. Saat ini pengobatan itu sudah berkembangnya sudah luar biasa lah, pengobatan kanker. Dan even pada saat kita berhadapan dengan kondisi yang seolah-olah memang berat, saya selalu sampaikan jangan pernah patah semangat. Seberat apapun ya kita cari solusinya seperti apa.
banyak bisa cari tahu, banyak baca perkembangan-perkembangan terbaru, baca yang benar maksudnya. Jangan hati-hati menentukan kalau kita membaca apakah ini hoax atau enggak. Kalau ada ragu, jangan takut untuk tanya sama dokternya, gitu ya. Udah itu aja saya pikir. Ya, setuju sama dokter ya, perkembangan terapi kanker ini semakin lama semakin maju, jadi tetap semangat, dan diskusi dengan dokter yang penting untuk mengetahui terapi yang tepat untuk, pasien itu apa. Nah, sebelum ditutup, mohon kami ingin mengajak para peserta untuk foto bersama. Mungkin boleh diaktifkan kameranya, kita foto bersama dulu sebelum menutup sesi kali ini. Terima kasih banyak dokter, ini 2 jam yang sangat bermanfaat sekali. Menjelaskan mengenai tidak hanya kanker paru, semua kanker tadi ada ya. Oke, nah ini semuanya hampir sudah aktif. Terima kasih sudah join dari awal sampai akhir. Kita mulai ya, ini ada 3 halaman. Kita berfoto bersama. Oke, di slide pertama saya foto untuk slide pertama. 1, 2. Yang sedang di jalan, hati-hati. Terima kasih sudah senantiasa mendengarkan sesi ini. Iya, lanjut yang slide kedua. Ikutin dokter. Lalu Sebentar, yang slide kedua masih ada yang open kamera tadi ya. Saya screenshot. Oke, selanjutnya slide ketiga. Boleh tetap senyumnya boleh ditampilkan. Terima kasih banyak Oke, sudah. dokter, tetap aktif dari awal sampai akhir. Semoga dokter sehat selalu, teman-teman semua juga sehat selalu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya semuanya ya. Terima kasih Terima kasih, Dr. dokter. Jeffrey. Terima kasih Mohon maaf banyak, Dr. apabila terdapat Jeffrey. kekurangan dalam acara hari ini ya. Selamat Terima siang. kasih, Mbak Meiza. Bye-bye. Sama. Sama-sama. Terima Terima kasih Mbak Meiza kasih. semuanya. Jelas penjelasannya. Terima kasih. Ya. Semoga lain waktu ada kegiatan seperti ini lagi.